Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Sungguh luar biasa ya, kita sudah mendapat curahan Roh Kudus ya di hari Pentakosta ini. Di sini ada yang ingin saya sampaikan tentang kita punya Allah atas untuk segala bangsa. Jadi semuanya ini kita terima, Allah kita tidak milih-milih ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sangat diberkati dengan kehadirannya untuk kita semua, yang menjadi berkat bagi kita semua. Roh Kudusnya tercurah buat kita semua, tanpa membeda-bedakan latar belakang kita, atau siapa dari siapa, berangkat dari siapa kita. Saya diberkati, kita semua diberkati dengan kisah Petrus dan Cornelius, ya, di kisah para rasul, ayatnya 10, ayat 1 sampai 48. Di sini dikatakan di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Di sini dikatakan bahwa ada seorang perwira dari Roma yang bernama Cornelius, yang dikatakan bukan orang Yahudi, Bapak Ibu yang terkasih. Tapi dia saleh, seisi rumahnya takut dan taat akan Tuhan. Dan di sini Tuhan, Cornelius mencuri perhatian Tuhan. Bukan orang Yahudi, tapi dia sangat percaya kepada Tuhan. Ini merupakan sebuah terobosan yang baru buat kita semua, Bapak Ibu. Di sini yang ada toleransi, ya. Karena waktu itu, zaman itu, umat Yahudi itu dilarang untuk berhubungan atau bergaul dengan kaum-kaum yang bukan Yahudi. Ya, kemarin saya juga punya teman ya yang Holy Land ya, berangkat ke Israel. Nah, dia pulang, dia berkata bahwa ternyata di sana eh, orang Yahudi itu merasa bahwa dirinya adalah orang yang khusus, orang yang dipilih Tuhan. Jadi ketika banyak turis yang datang di sana, mereka nggak mau dekat-dekat dengan para turis, Bapak Ibu. Teman saya bilang kalau naik lift pun eh, dia nggak mau barengan dengan para turis karena dia merasa bahwa eh, turis-turis itu bukan umat pilihan Tuhan. Jadi dia masih merasa bahwa dirinya eksklusif. Dia adalah umat pilihan Tuhan yang hanya dialah yang menerima kuasa Roh Kudus dari Tuhan. Nah, di sini di cerita ini Bapak Ibu, Cornelius ini membuat terobosan yang baru bahwa bukan orang Yahudi, tapi dia takut akan Tuhan. Ya. Nah, kemudian di sini Cornelius dalam ayat yang ketiga, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Jadi waktu itu malaikat menampakkan diri kepada Cornelius dan menyuruh dia untuk mencari Simon Petrus yang untuk datang ke rumahnya, Bapak Ibu. Nah, padahal Simon Petrus itu memiliki paradigma atau sudut pandang yang berbeda. Dia akan tidak mungkin datang ke rumah orang yang bukan rumah orang Yahudi yang dikatakan di situ najis ya. Nah, kemudian tetapi anehnya dengan waktu yang ini apa namanya tuh sebuah waktu yang bersamaan
di ayat kita akan baca ya di ayat ini ya. Ia menumpang ayat 7. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, ya, suruh dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah itu ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka. Ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya dan diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, jawab Petrus. Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan suatu yang haram dan yang tidak tahir. Saya bacakan dulu Bapak Ibu ayat ini karena ini sangat sangat membuat terobosan kita bahwa semua yang Tuhan berikan itu untuk semua kita ya, tidak berbeda-beda ya untuk semuanya. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang telah dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu Petrus turun ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apa maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Tuhan, akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Kemudian ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun berangkat bersama-sama dengan mereka. Saya singkat ya. Terus setelah sampai kepada di tempat Cornelius, Cornelius sudah menyediakan semuanya ya, saudaranya dipanggil untuk datang ke rumahnya untuk menyambut Petrus ya. Tetapi setelah Petrus datang, ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan diam, katanya, bangunlah, aku hanya manusia biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan setelah itu sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk mendapati orang banyak sudah berkumpul di situ. Ya, kemudian di ayat yang ke-31 ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Kemudian di ayat 34, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada dia. Karena waktu Petrus datang, dia sampai di rumah Cornelius, disambut dengan Cornelius dan seisi rumah itu Petrus berkata bahwa di sini dikatakan bahwa tidak Allah, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya Bapak Ibu yang terkasih, ketika seorang yang bukan orang Yahudi percaya kepada Kristus, dia akan mendapatkan hak yang sama, anugerah yang sama. Simon Petrus sempat berpikir bahwa keselamatan, anugerah, curahan Roh Kudus itu hanya berlaku
untuk orang Israel atau kaum Yahudi. Hanya berlaku untuk mereka. Mereka memiliki kepemikiran eksklusif dan kasih karunia Tuhan hanya untuk mereka. Tetapi dengan cerita ini, Bapak Ibu, dengan kisah ini, ada sebuah terobosan yang baru yang Tuhan ingin katakan. Bahwa Allah tidak membeda-bedakan setiap orang, kelompok dari kelompok manapun. Allah atas kita semua. Dan seisi rumah itu mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Ketika Simon Petrus datang ke rumah itu dengan disambut luar biasa di ayat yang ke-39 berkata, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah dia bangkit di antara orang mati. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyatakan kuasanya bukan hanya kepada semua orang, tetapi saksi-saksinya diperlengkapi dulu untuk melihat bagaimana dia adalah Allah yang mati dan bangkit kembali dan mencurahkan Roh Kudus-Nya buat mereka semua, buat kita semua. Nah, ketika itu semua orang yang ada di rumah itu tercengang-cengang ya melihat bagaimana kuasa Roh Kudus dicurahkan ke atas semua orang, dan sebab mereka mendengar orang-orang berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ada lawatan Tuhan yang luar biasa. 10 hari kemarin kita ada ibadah 10 hari Pentakosta. Setiap hari kita mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Banyak orang yang tidak bisa berbahasa roh, bernubuat, berpenglihatan. Ada hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus memang sedang mencurahkan rohnya, Roh Kudusnya buat kita semua. Luar biasa Bapak Ibu. Dan pagi hari ini, tugas kita untuk kita menyampaikan kabar keselamatan kepada seluruh bangsa. Kita tidak boleh mengelompokkan diri kita bahwa hanya kita yang menerima anugerah itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus atas kita semua. Petrus disadarkan akan hal ini, bahwa bukan keselamatan hanya bukan untuk kaum Yahudi, tetapi untuk kita semua. Yesus atas kita semua. Tidak ada yang membedakan semuanya itu. Ya, Roh Kudus memenuhi kehidupan semua orang, dan di sini dikatakan bahwa kita harus senantiasa mencari Tuhan, ya seperti Cornelius mencari Tuhan tekun dan berdoa. Setiap pagi kita berdoa, setiap hari kita membangun mezbah keluarga. Ya, kita berusaha hidup dalam kehendaknya. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, kita harus terbuka untuk menerima orang lain. Ya, kadang-kadang di kelompok kita pun kita sempat terbawa dalam posisi kita tidak bisa menerima orang lain, Bapak Ibu. Kita merasa bahwa dia bukan bagian dari kita. Tapi pagi hari ini kita harus menerima dia apa adanya, siapapun mereka, latar belakang apapun. Justru rumah Tuhan harus dipenuhi oleh orang-orang yang mencari Yesus, Bapak Ibu. Orang yang mencari Yesus bukan orang yang beres. Tentunya orang yang memiliki banyak masalah dan persoalan. Untuk itu dia mencari siapa yang bisa menguatkan hidupnya. Ya, saya sering ketemu sama orang yang sepertinya tidak punya masalah, sepertinya Bapak Ibu, ternyata hatinya kering, tidak berpengharapan dalam hidupnya. Itu tugas kita, menyampaikan berita keselamatan yang pertama. Kedua, ada pengampunan, ya, dosanya diampuni, ada kesembuhan, ada kelepasan. Di sana mereka harus menerima itu, Bapak Ibu. Itu tugas kita semua. Gereja Tuhan harus sampai ke sana. Gereja Tuhan harus memiliki visi yang jelas bahwa karya keselamatan Kristus itu harus sampai kepada setiap orang, kaum apapun, latar belakang apapun, itu harus sampai kepada mereka. Karena mereka sangat membutuhkan Kristus dalam hidupnya, yang menjadi satu-satunya juru selamat mereka. Nah, di sini, di pagi hari ini, saya sangat diberkati, khususnya di cerita ini, Bapak Ibu,
bahwa pikiran kita yang dulunya terpetak-petak, pagi hari ini kita diubahkan. Kita diubahkan bahwa kita sudah menerima keselamatan, sama seperti yang Petrus tadi sampaikan, bahwa Tuhan kita tidak membeda-bedakan siapapun latar belakang kita. Semua kita menerima karya keselamatan. Pencurahan Roh Kudus kita terima. Dan kita percaya bahwa hak yang kita terima itu sama. Tuhan Yesus senantiasa ingin memberkati kita semua, Bapak Ibu. Kuasanya diberikan kita sempurna dan utuh adanya, supaya kita boleh menyampaikan hal itu, hal yang besar itu kepada semua orang. Terobosan yang baru yang akan kita kerjakan terus ya, melalui kegerakan demi kegerakan gerejanya yang semakin luar biasa. Kita semakin bergerak luar biasa, menjangkau banyak jiwa, jiwa-jiwa yang terhilang itu kita raih mereka kembali. Jangan ada yang sampai mereka tidak terselamatkan, Bapak Ibu. Itu tugas kita semua. Siapapun itu, kita jangkau mereka semua. Anak-anak muda, orang tua, semuanya, golongan-golongan apapun, kita menangkan. Karena tujuan Allah untuk menyelamatkan mereka semua. Kita semua ada di dalam rencana dan rancangannya yang selalu ada. Tidak pernah dia bergeser sedikit pun atau merubah set plan yang sudah diberikan atas kita semua, Bapak Ibu. Gereja Tuhan harus ada, hadir di setiap kehidupan kita, di setiap kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Gereja Tuhan harus berdampak, karena Kristus akan menyatakan kuasanya bagi mereka semua. Ketika kita mengerjakan visi Tuhan satu-satu, GKKD 5 kali, di sana ada pertumbuhan, ada perkembangan yang luar biasa. Tentunya dengan kuasa Roh Allah yang besar itu yang harus kita nyatakan bagi mereka. Engkau orang anak-anak Tuhan yang berharga. Engkau ada pilihan Tuhan. Engkau berhak menerima keselamatan. Ketika engkau percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, membuka hatimu, pasti keselamatan jadi atas mereka semua. Nah, itu yang akan kita kerjakan bersama-sama, Bapak Ibu, dengan semangat yang luar biasa. Dan Roh Kudus itu menguatkan kita untuk kita berani untuk berkata-kata, untuk menyampaikan Injil keselamatan itu kepada setiap orang. Itu yang menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan melalui kisah ini, Petrus dan Cornelius, kita dibukakan bahwa semuanya itu, anugerah itu dicurahkan untuk kita semuanya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih dan ditetapkan ya menjadi sebuah proyek yang besar itu yang akan dikerjakannya bersama-sama dengan dia, Bapak Ibu. Ya, itu yang kita bisa syukuri ya Bapak Ibu, kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi jangan sampai kita saat ini, pagi ini, kita juga harus sudut pandang kita berubah, bahwa kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Bagi semua orang kita menjadi berkat, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita syukuri apa yang sudah kita terima sampai hari ini. Roh Kudusnya dicurahkan buat kita, kita terima itu, ada kekuatan dan ada sesuatu yang baru, terobosan yang baru atas kita semua. Mari kita berdoa.